Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uci Maharani dengan NIM 240104014. Baik, langsung saja di sini saya akan mempresentasikan tugas video saya, yang dimana saya akan mengambil materi dari kelompok 1 yang berjudulkan pengertian hukum menurut aliran sosiologis dan normatif. Yang pertama, pengertian hukum menurut aliran sosiologis. Dalam aliran sosiologis ini, yang mana memandang hukum sebagai sesuatu yang hidup dalam masyarakat atau disebut dengan living law. Hukum itu tidak hanya berupa aturan tertulis, tetapi juga kebiasaan manusia, nilai dan perilaku sosial mereka yang dipatuhi masyarakat. Aliran sosiologis berangkat pada pemikiran manusia bahwa hukum pada dasarnya lahir dari interaksi manusia dalam masyarakat, yang artinya hukum itu bukan hanya hasil pemikiran rasional, melainkan hasil dari kebutuhan sosial serta dinamika yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Untuk memahami hukum itu secara utuh, tidak cukup hanya melihat teks undang-undang, tetapi kita juga harus melihat bagaimana hukum itu diterapkan dan ditaati dan bahkan dilanggar dalam praktik. Ada beberapa tokoh penting yang berpendapat menurut aliran sosiologis ini. Salah satunya adalah pemikiran Karl Marx, yang dimana memandang hukum itu dari sudut pandang konflik sosial dan ekonomi. Menurutnya itu, hukum bukan sesuatu yang netral, melainkan alat yang digunakan oleh kelompok yang berkuasa untuk mempertahankan kuasaannya. Ada juga pemikiran dari Max Weber, yang dimana melihat hukum itu sebagai sistem yang berkaitan erat dengan rasionalitas dalam masyarakat modern. Ia menekankan bahwa hukum berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat. Hukum modern memiliki ciri rasional, sistematis dan dapat diprediksi. Ia membedakan antara hukum tradisional yang bersifat kebiasaan dengan hukum modern yang bersifat formal dan tertulis. Dalam pandangannya, hukum itu tidak hanya harus sah secara formal, tetapi juga harus memiliki legitimasi sosial agar dapat berjalan dengan efektif. Selanjutnya ada aliran normatif, yang dimana aliran normatif ini memandang hukum sebagai norma atau kaidah yang tertulis yang dibuat oleh lembaga yang berwenang, yang bersifat terikat. Aliran ini beranggap bahwa hukum adalah seperangkat norma yang mengatur tingkah laku manusia yang berasal dari sistem itu sendiri. Hukum dipandang sebagai suatu yang otonom, yang artinya berdiri sendiri tanpa harus ada faktor sosial, politik, ekonomi, ataupun budaya. Fokus utama dari aliran normatif ini adalah pada keabsahan hukumnya, bukan pada efektivasinya dalam masyarakat itu. Fokus pada kepastian hukum mengikuti hukum peraturan resmi, menekankan hukum yang berlaku. Beberapa pandangan tokoh dalam aliran normatif ini itu, yang pertama ada pemikiran dari Hans Kelsen, yang dimana dia berpikir bahwa hukum adalah sistem norma yang mengatur perilaku manusia. Hukum harus dipelajari sebagai norma yang terlepas dari unsur politik, moral maupun sosial, atau disebut dengan pure the crown of law. Setiap norma harus mendapatkan kekuatan mengikatnya dari norma yang lebih tinggi, sehingga pada akhirnya bermuara pada norma dasar disebut dengan Grundnorm. Dan juga pemikiran dari Rudolf Stambler, yang dimana memandang hukum sebagai suatu sistem norma yang bertujuan untuk mencapai keadilan dalam kehidupan sosial. Ia membedakan antara hukum yang berlaku atau positive law dengan hukum yang seharusnya atau just law. Dalam hal ini, tidak semua hukum berlaku dapat dikatakan adil. Fungsi hukum bagi masyarakat tidak hanya sebagai aturan yang mengikat, tetapi juga sebagai alat untuk menjaga ketertiban, menyelesaikan konflik, dan mendorong perubahan sosial. Ada 3 fungsi utama, yaitu sebagai kontrol sosial, penyelesaian sengketa, dan perubahan sosial, menunjukkan bahwa hukum itu memiliki peran yang sangat strategis dalam menciptakan kehidupan masyarakat yang tertib, adil, dan seimbang. Baik, sekian dari presentasi saya.
Maaf jika ada perkataan saya yang salah, lebih dan kurang saya mohon ampun pada Allah dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.